ma'ruf amin untuk pertama, dalam bidang pendidikan mengutamakan pembangunan manusia yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Langkah ini bisa ditempuh dengan salah satunya memberi perhatian lebih kepada pendidikan pesantren sebagai basis tempat pertumbuhan Islam moderat. Pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Ke depan harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk perhatikan pesantren. Salah satu usulan hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri Urusan Pesantren. Kedua, mengharus utamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat, dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah, dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti moderatisme dan menyimpang dari nilai ajaran Islam aswaja. Pelajaran berharga beberapa waktu lalu terkait dengan beberapa narasi sejarah yang diajarkan di sekolah dasar menengah yang syarat dengan kisah atau sejarah peperangan, bukan sejarah pembangunan peradaban umat manusia, serta mengandung unsur yang cenderung mengaburkan sejarah dan bahkan mendiskreditkan Nahdlatul Ulama. Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan. Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas dan Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Keempat, mendorong percepatan implementasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan. Kelima, membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berdasarkan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas. Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan dalam segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi ke arah sana. Kepada NU, seluruh warga NU, saya menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairal jazaa, bahwa orang-orang NU selalu konsisten, istiqamah, karena menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, nasbul imam itu, memilih pemimpin itu bukan hak tapi kewajiban. Jadi kalau dalam sistem ketatanegaraan ikut dalam pilpres, pileg itu sebagai hak, tapi kalau di ajaran kita wajib. Dan oleh karena itu sudah menjalankan kewajibannya. Ini karena memang caranya menegakkan pemimpin melalui pilpres. Jadi pilpres itu kesepakatan kita memimpin Indonesia dipilih melalui pilpres. Jadi kewajiban itu disalurkan melalui pilpres. Kira itu. Yang kedua, kita warga itu sudah melakukan tanggung jawab kenegaraan. Dan bagi kita selain keagamaan juga ada
kenegaraan, yaitu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan secara konstitusional yang 5 tahun sekali kita memilih presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif. Itu pun dipenuhi oleh warga. Dan saya senang dan syukur seperti dikatakan tadi oleh Tomo maupun oleh Rizal bahwa kali ini NU itu utuh seutuh-utuhnya. Artinya peran NU di dalam pilpres ini luar biasa. Dan tinggal lagi bagaimana merawat negara ini sebagai tanggung jawab kenegaraan kita, bagaimana mengawal negara ini supaya terus utuh dan tidak terjadi konflik-konflik dan tidak ada ancaman lagi bagi kehidupan bangsa dan negara. Ini tanggung jawab kita bersama dalam rangka mengawal negara ini supaya tetap bukan saja utuh tapi juga sejahtera. Jadi namanya aman dan sejahtera. Negara yang aman dan sejahtera ini yang menjadi ciri bangsa kita ini bisa terwujud dengan segera. Ya, tidak lagi. Artinya kalau bahasa kita, negara ini tidak hanya isyraq terus. Isyraq itu jalan, tapi juga mi'raj. Nah, bisa mi'raj supaya bisa naik kelas dari istilahnya itu middle income country menjadi high income country daripada pembangunan nasional kita. Ini mudah-mudahan Allah berikan kepada bangsa ini ya, proses-proses yang membanggakan, membawa kemaslahatan, yaitu kalau bahasa kiainya itu ta'zimul manafi' wal masalih, memperbesar manfaat dan maslahat, wa ziyadatul manafi' wal masalih, dan menambah lagi maslahat dan manfaat daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya belum bisa mengatakan saya akan melakukan ini itu karena belum jadi. Kalau sudah jadi baru nanti apa? Siap. Sekarang baru siap-siap. Ya, terima kasih semuanya pada seluruh elemen Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Ya, terutama teman-teman NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Luar biasa ini. DKI juga. Dan daerah lain. Jogja juga. Terutamanya Sumatera Utara. Lampung juga. Ya, pokoknya maksud saya itu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogja itu memang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan peran-peran NU ke depan akan lebih besar. Badi juga. Seluruhnya lah.